Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mustika Rini, peserta Latsar Angkatan 20, kelompok 4, nomor daftar hadir 38. Saya berprofesi sebagai perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Hari ini saya akan menyampaikan tugas yang saya laksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan sebagai seorang Smart ASN. Selamat datang di Rumah Sakit Umum Daerah Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan adalah rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tergolong ke dalam RSTPB, merupakan RS rujukan Sebanua 6, juga merupakan RS rujukan perawatan pasien COVID. Pada awal tahun 2022, RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan juga mendapatkan sertifikasi RS yang menjalankan prinsip syariah pada pelayanan. Moto RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan adalah pelayanan yang memuaskan selalu kami utamakan. Visi dan misi RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan adalah visi mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang cerdas, inovatif, teknologis, dan agamis untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dan misi menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu sebagai rumah sakit rujukan, mengembangkan pelayanan unggulan, pendidikan, dan penelitian berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis. Selanjutnya saya akan menampilkan struktur organisasi RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Saat ini RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan dipimpin oleh Ibu Dr. Hajah Rasidah M.Kas yang membawahi 2 wakil direktur, yaitu Wakil Direktur Administrasi Keuangan dan Wakil Direktur Pelayanan. Setiap wadir membawahi 3 bidang dan bagian yang bisa kita lihat pada struktur berikut. Para medik yang ahli dan berpengalaman akan selalu merawat pasien dengan sabar, senyum, dan penuh kehangatan. Didukung oleh tim dokter umum dan dokter spesialis yang profesional akan senantiasa menjadi mitra pasien dalam proses penyembuhan. RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan dilengkapi pula dengan fasilitas yang lengkap dan modern guna menunjang proses penyembuhan perawatan pasien. Pelayanan rawat jalan yang ada di RS Hasan Basri adalah poli bedah, poli saraf, poli penyakit dalam, poli jantung, poli anak, poli konseling, poli kulit dan kelamin, poli fisioterapi, poli psikologi, poli psikiatri, poli THT, dan poli kandungan. Selanjutnya layanan rawat inap meliputi ruang ICU, ruang bedah, ruang saraf, ruang VIP, ruang penyakit dalam, ruang anak, ruang mata THT, ruang bersalin, ruang paru, ruang pemulasaran jenazah. Lalu, layanan unggulan Rumah Sakit Hasan Basri adalah layanan hemodialisa, vascular center, layanan mata, klinik tumbuh kembang, layanan unggulan THT. Semua informasi itu bisa diakses di website RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Tujuan dari RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan selaras dengan standar pelayanan yang diterapkan, yaitu dengan berkembangnya SDM yang profesional dan berorientasi kepada pelayanan akan mewujudkan pelayanan kesehatan prima dan paripurna yang memenuhi kaidah keselamatan pasien. Standar layanan tersebut harus selaras dengan wujud implementasi tugas dan fungsi perawat dalam memberikan pelayanan prima yang melebihi ekspektasi kepuasan pasien. Tugas dan fungsi perawat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perawat, saya melaksanakan tugas sesuai dengan Permenpan RB nomor 35 tahun 2019, yaitu melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan. Dan fungsi perawat adalah pertama independen, menjalankan tugas secara mandiri, yang kedua dependen, melakukan instruksi dari perawat lain, dan interdependen, perawat dengan kelompok tim saling berkolaborasi untuk kesembuhan pasien. Wujud nyata Smart ASN yang saya lakukan di RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan yakni dengan memanfaatkan teknologi yang ada sebagai contoh melalui dokumentasi tindakan keperawatan elektronik yang sudah terkomputerisasi yang terintegritas di seluruh jaringan rumah sakit guna memantau proses pengobatan dan perawatan maupun pemulihan pasien secara update.
Kendala yang pernah saya alami saat bekerja di ruang isolasi COVID adalah saat kondisi pasien dinyatakan positif COVID, menjadikan keluarga sebagai pihak penting dalam pembuat keputusan yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan keperawatan. Terkadang, keluarga menolak untuk dirawat, padahal kondisi pasien berpotensi mengancam nyawa. Solusi yang diberikan yaitu dalam kondisi seperti di atas, dibutuhkan komunikasi yang efektif antara perawat dan keluarga. Di dalam memberikan pelayanan keperawatan, harus memiliki pengetahuan, kemampuan berkomunikasi yang baik sebagai awal terciptanya sebuah hubungan perawat dan pasien dan keluarga. Dengan demikian, pelatihan terkait komunikasi perawat dengan pasien dan keluarga menjadi penting untuk dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kemampuan perawat dalam menghadapi situasi dan kondisi seperti di atas. Hal ini dikarenakan perawat adalah ujung tombak dalam pemberian pelayanan rumah sakit. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tidak lupa terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Adhanar MSI selaku tutor agenda 3. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.